Pernah nggak Anda ketemu orang yang usianya baru 40-an, tapi wajahnya terlihat jauh lebih tua? Atau sebaliknya, ada juga yang sudah 60 tahun, tapi masih segar dan energik? Seringkali rahasianya bukan di skincare mahal atau suplemen ratusan ribu, tapi justru ada di kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 kesalahan kecil yang bisa bikin tubuh kita menua lebih cepat dari seharusnya. Yuk kita mulai. Bayangkan tubuh seperti HP. Kalau dicas setengah, besoknya cepat habis kan? Nah, tidur pun sama. Kalau sering begadang, kulit kusam, imun menurun, bahkan risiko penyakit meningkat. Bukan cuma mitos loh, penelitian dari European Heart Journal tahun 2019 menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam punya risiko 20% lebih tinggi terkena serangan jantung. Jadi biasakan tidur teratur. Matikan gadget sebelum tidur, hindari kopi sore, dan coba disiplin tidur di jam yang sama setiap malam. Banyak orang kira gula hanya ada di permen, kue, atau teh manis. Padahal roti putih, minuman kemasan, bahkan saus tomat bisa penuh gula tersembunyi. Dampaknya, kulit cepat kendur karena kolagen rusak, tubuh gampang lelah karena gula darah naik turun. Pernah kan habis makan nasi putih plus minuman manis, langsung ngantuk berat? Itu tandanya gula darah lagi roller coaster. Mulai sekarang kurangi minuman kemasan, ganti dengan air putih atau infused water. Kalau mau manis, pilih buah segar. Untuk camilan, ganti biskuit dengan kacang rebus atau potongan apel. Kalau ingin nasi, coba nasi merah atau campur nasi putih dengan beras merah setengah-setengah. Dengan begitu, energi stabil lebih lama dan kulit pun lebih awet muda. Sekarang, kerja di depan laptop berjam-jam itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Ada sebuah penelitian besar di jurnal Annals of Internal Medicine tahun 2015. Mereka menganalisis data dari ratusan ribu orang. Dan hasilnya mengejutkan. Orang yang duduk lebih dari 8 jam sehari punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, bahkan kematian dini. Coba bayangkan, tubuh kita ini dirancang untuk bergerak, bukan hanya menempel di kursi seharian. Kalau terus-menerus duduk, otot melemah, sirkulasi darah melambat, kalori nyaris nggak terbakar. Lama-lama, tubuh kita jadi cepat menua. Karena itu, biasakan untuk bergerak setiap 30-40 menit. Berdiri, jalan sebentar, atau lakukan peregangan kecil. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar untuk kesehatan jangka panjang. Stres itu wajar, tapi masalahnya, jika stres berlebihan, hormon kortisol meningkat yang menyebabkan kulit keriput, rambut memutih, dan jantung menjadi lebih berat. Ada penelitian dari Yale University yang menemukan bahwa stres kronis bisa mempercepat penuaan sel melalui pemendekan telomer, ujung kromosom yang menentukan seberapa lama sel bisa bertahan. Oleh karena itu, jangan mengabaikan stres. Coba teknik sederhana. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Ulangi 5 kali. Itu bisa turunkan hormon stres. Atau lakukan hobi kecil. Merawat tanaman, masak resep baru, jalan pagi sambil dengar musik. Bahkan, ngobrol dengan orang dekat bisa jadi obat alami untuk beban pikiran. Banyak orang baru minum saat haus. Padahal, haus itu tanda tubuh sudah kekurangan cairan. Akibatnya kulit kering, gampang pusing, metabolisme melambat. Ada studi dari University of Connecticut yang nunjukin, dehidrasi ringan aja bisa bikin suasana hati jelek dan daya konsentrasi menurun. Jadi, jangan tunggu haus, bawa botol minum kemana-mana,
Set goal minimal 8 gelas sehari. Kalau bosen, coba infuse water pakai lemon atau timun. Simple tapi efektif. Sekarang, banyak orang kerja dari rumah atau kantor tertutup seharian. Akhirnya jarang terkena sinar matahari. Padahal, sinar matahari pagi itu sumber vitamin D alami. Kalau kurang vitamin D, tulang rapuh, imun melemah, mood gampang turun. Ada riset yang membuktikan, kekurangan vitamin D bisa meningkatkan resiko depresi. Coba luangkan 10 hingga 20 menit di pagi hari untuk berjemur atau jalan santai. Tidak perlu terlalu lama, yang penting cukup rutin. Selain itu, ritme sirkadian tubuh menjadi lebih teratur saat tidur malam, yang membuat tidur lebih nyenyak. Mie instan, snack kemasan, fast food, enak sih. Tapi penuh garam, lemak trans, dan pengawet. Itu semua bikin sel tubuh cepat rusak. Sekarang, biasakan pilih makanan segar. Buah, sayur, ikan, daging tanpa banyak bumbu instan. Lidah butuh adaptasi, tapi tubuh pasti berterima kasih. Siapa yang punya kebiasaan main HP sebelum tidur? Scroll TikTok, Instagram, atau baca chat yang gak ada habisnya? Cahaya biru dari layar HP bisa bikin otak ketipu, seolah-olah masih siang. Akibatnya, hormon melatonin yang tugasnya bikin kita ngantuk jadi terganggu. Tidur pun jadi susah, wajah kelihatan lelah, muncul lingkaran hitam, dan kulit kehilangan waktu emasnya buat regenerasi. Menurut riset dari Harvard Medical School, paparan cahaya biru di malam hari bisa menekan produksi melatonin sampai 2 kali lipat. Jadi, jangan heran kalau besok paginya bangun masih capek. Coba biasakan hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan baca buku ringan, journaling, atau sekedar ngobrol santai sama keluarga. Setelah seminggu konsisten, biasanya tidur jadi lebih nyenyak dan wajah juga kelihatan lebih segar. Banyak orang pikir olahraga harus di gym atau jogging jauh. Padahal, jalan 20 menit sehari aja sudah menurunkan resiko sakit jantung dan menjaga otak tetap muda. Ada studi dari Mayo Clinic yang bilang olahraga ringan secara rutin bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan membuat tubuh lebih mudah secara biologis. Mulailah dari hal kecil, naik tangga daripada lift, jalan kaki ke warung, atau stretching 10 menit tiap pagi. Jangan tunggu punya waktu 1 jam buat olahraga. Yang kecil tapi konsisten jauh lebih berharga. Pikiran negatif itu kayak racun yang gak langsung terasa. Pelan-pelan bikin badan gampang stres, otak cepat capek, dan kalau sering dipelihara, wajah kita juga jadi kelihatan muram. Ada penelitian dari Mayo Clinic yang menarik banget. Orang yang optimis ternyata punya harapan hidup lebih panjang dibanding mereka yang pesimis. Jadi bukan cuma soal hati tenang, tapi memang ngaruh sampai ke umur panjang. Lalu gimana cara melatih diri biar nggak terjebak pikiran negatif? Mulai dari hal kecil. Coba biasakan setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal sederhana yang kamu syukuri hari itu. Contohnya seperti, hari ini sempat minum kopi enak, ketemu teman lama, atau bahkan sesederhana, cuacanya cerah. Kedengarannya sepele, tapi justru kebiasaan kecil seperti ini bikin otak lebih terlatih untuk melihat sisi baik dari hidup. Dan percaya deh, kalau mental kita sehat, tubuh pun ikut lebih segar, lebih kuat, bahkan terlihat lebih awet muda. Penuaan itu pasti, tapi cara kita menua bisa kita pilih.
Mau menua cepat dengan kebiasaan buruk atau menua dengan cara sehat dan tetap segar? Itu ada di tangan kita. Ingat, bukan hal besar yang bikin awet muda, tapi kebiasaan kecil sehari-hari. Tidur cukup, kurangi gula, bergerak lebih banyak, kelola stres, dan jaga pikiran tetap positif. Bayangin, kalau semua itu konsisten kita jaga mulai sekarang, 10-20 tahun ke depan, mungkin usia terus bertambah. Tapi energi, semangat, dan wajah segar masih bisa kita bawa. Karena awet muda itu bukan soal melawan usia, tapi tentang cara kita menjalani hidup, hari demi hari. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan bikin hidup kamu lebih sehat setiap hari. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like, share ke teman atau keluarga, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips sehat lainnya dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan.